Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya jualah kita dapat bersama-sama berkumpul di sekretariat YMBU ini. Mudah-mudahan semua yang kita inginkan akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul 'azim. Bapak pengurus masjid yang berbahagia, alhamdulillah tadi telah dipaparkan panjang lebar tentang manajemen masjid. Kemudian ini giliran saya lagi untuk memaparkan tentang memakmurkan masjid. Mudah-mudahan sekelumit ini sama-sama dapat menjadi iktibar, menjadi contoh, dan mungkin menjadi diskusi buat kita. Waktu kita mungkin setengah jam, karena setengah jam lagi akan disampaikan oleh pemateri yang berikutnya lagi. Jadi tidak panjang Pak, tenang. Baiklah Bapak dan Ibu, Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, saya yakin Bapak-bapak punya pengalaman karena umur, kemudian mungkin karena di tempat pekerjaan, atau karena bersosialisasi ke masyarakat. Baiklah, nama saya di situ telah saya buat, tidak perlu saya sampaikan lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan nama itu membawa berkah pada saya dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Bapak pengurus masjid yang berbahagia, kemudian pengurusnya MU yang berbahagia. Di sini ada Pak Haji Zulkifli Sagian. Tadi telah menyampaikan, memaparkan panjang lebar. Mungkin untuk ilmunya mungkin sudah cukup banyak di dalamnya. Tinggal lagi kita mempraktekkannya. Karena kalau membaca atau mencari ilmu mungkin dapat kita cari, tapi mempraktekkannya banyak tantangan. Kemudian banyak persiapan yang perlu diperbuat. Baiklah, pertama mari sama-sama kita lanjutkan. Saya pakai slide ini dasar. Mari sama-sama. Fi buyuti adzinallahu an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbahu lahu fiha bil 'uluwi wal asal. Di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut nama Allah. Di sana bertasbih atau menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Kemudian kita lihat lagi di ayat berikut. Ini mungkin ayat ini selalu kita baca, selalu kita dengar. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqimus sholawati waz zakah. Sesungguhnya yang memalkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. At-Taubah ayat 18. Kemudian baiklah, mari sama-sama dalam memakmurkan masjid ini. Kita semua tahu ada 5 hal yang tercakup di dalamnya. Pertama, takmir atau pengurus masjid, kemudian jamaah, kemudian layanannya, kemudian dana, kemudian manajemennya. Tadi tentang manajemen sudah panjang lebar karena seluruhnya adalah masuk dalam manajemen. Untuk dana nanti akan disampaikan pula oleh pemateri kita. Bapak-bapak yang berbahagia, kalaulah masjid ada, kemudian pengurusnya sudah ada, ini masjidnya mungkin kita melihat kacau, siapa yang mau saja di sana. Kemudian
Kemudian di dalamnya ada masjid, jamaah tak ada. Jadi apa yang mau dikelola oleh pengurus masjid. Kemudian di dalamnya itu masjidnya pula sejauh mana pula, bagaimana kita mau memakmurkan masjidnya, tentang layanannya. Bapak-bapak yang berbahagia, mungkin sudah banyak pengalaman. Saya pun pernah menjadi pengurus masjid beberapa periode. Sukanya ada, dukanya pun tidak terkira pula. Jadi benar yang selalu kita dengar bahwa jadi pengurus masjid ini bukan untung, kata Pak Ketua tadi, tapi harus berjuang. Saya sampai setelah 10 tahun jadi pengurus, kemudian 10 tahun setelah jadi pengurus, dapat berita dari jemaah di tempat yang lain pula, bahwa katanya dulu beliau pengurus masjid, mewah dia jadi pengurus masjid. Kenapa? Dana cukup banyak waktu masjid. Padahal 1 rupiah pun kita tidak memegang uangnya. Jangankan makan, megang uangnya pun tidak. Begitulah dia jadi pengurus masjid ini. Kemudian Bapak pengurus yang berbahagia, kita sebagai pengurus ini pula hendaknya seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi, banyak panjang lebar. Di dalam kepengurusan kita ini, hendaknya kita harus memang yang tua itu memang, atau yang dituakan itu dihormati. Karena biasalah tipe manusia, ada yang kadang menghargai, ada yang tidak menghargai, atau ada yang tidak pandai menghargai. Saya mau bercerita sedikit supaya ada nuansa enak bagi kita sedikit. Ada sebuah kisah, ada para kiai, para ustadz, para ulama mau pergi berrekreasi. Mau kemana mereka? Berrekreasi. Maka sebelum mereka berrekreasi, mereka kumpul. Maka disepakatilah pada suatu hari tertentu mereka akan pergi berrekreasi pakai bus, 1 bus, dan bersama di dalamnya. Yang pergi di dalamnya itu adalah orang-orang hebat, para kiai, para ustadz, kemudian para pengurus masjid yang memang sudah berpengalaman. Maka pada hari hanya mereka pun naiklah ke bus. Dan mereka karena semuanya ulama, kiai, orang-orang hebat, saling menghargai. Kemudian setelah masuk di dalamnya, mereka tidak membentuk panitia. Jadi otomatis saja saling merasakan saja. Namun kita ingat bahwa di ajaran agama kita, jangankan ramai 1 bus, berdua saja kita berjalan, kita diharuskan menunjuk 1 jadi yang dituakan. Bukan ketua, tapi yang dituakan. Artinya dialah nanti panutan kita. Namun karena dalam ini adalah kiai, para ulama, para pengurus yang hebat-hebat, mereka tidak ikuti ini. Memang halnya sepele. Tapi mari kita lihat Pak, apa yang terjadi. Setelah naik bus, berangkat pagi, sampailah waktunya, waktu zuhur. Mereka pun mencari tempat untuk sholat zuhur, dan pun sudah keroncongan untuk makan siang. Dipilihlah rumah makan. Maka mereka pun turun. Setelah turun di rumah makan, ada 2 opsi Pak. Opsi pertama, makan dulu. Opsi kedua, minta sholat dulu. Karena tidak ada yang dituakan tadi, maka menjadi perbincangan perdebatan. Pro makan dulu, ada yang pro sholat dulu.
Setelah sekian lama berbincang, maka timbullah pendapat mana yang lebih utama. Makan dulu atau makan ingat solat, atau solat ingat makan. Mana yang lebih baik? Betul Pak? Kira-kira Pak, mana yang lebih baik? Makan ingat solat atau solat ingat makan? Hah? Iya, lebih baik makan ingat solat daripada waktu solat ingat makan. Dia ambil keputusan makan. Karena waktu makan solat tak terganggu. Tapi kalau waktu solat makan, ingat makan, kacau Pak. Betul? Terburu-buru dia solat. Makanlah. Siap makan, mereka menujulah ke musala di rumah makan tersebut untuk solat berjamaah. Apa yang terjadi Pak? Lagi-lagi karena tidak ada yang dituakan tadi, inilah dia iktibar kita. Maka saling pandang memandang. Dalamnya adalah ulama dan kiai Pak. Saling lihat kiri, saling lihat kanan. Kemudian ada yang bersarung, ada yang pakai celana. Yang gelup sarung melihat, ini yang bersarung lah nih yang jadi imam. Kata yang gelup pakai celana, ini yang pakai celana lah nih yang jadi imam. Tengkar Pak. Kenapa? Lagi-lagi karena tidak ada yang dituakan. Ini Pak, kalau diiktibarkan pas nih cocok nih pemilu ini, kalau umat Islam tak ikut andil dalam ini, nih kita lihat di ujung kisah ini nanti Pak, apa yang akan terjadi. Maka duduklah semua solat sunat. Siap solat sunat, berdiri, maka bertengkar kecillah mau solat siapa yang jadi imam. Dalam mereka bertengkar berbicara, tiba-tiba datang seorang pemuda pakai celana jin lagi, baju tak karuan, maju dia ke depan. Apa katanya? Luruskan saf, qomat. Maka qomatlah salah satu para kiai. Para kiai dengan preman tadi. Mereka berpikir, ini siapa sebenarnya yang maju ke muka kita ini? Maka dia pun takbir. Solat zuhur. Allahu Akbar. Setelah takbir, maka dia dibacanya lah Fatihah sekencang-kencangnya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kalau Bapak bagi jemaah, apa yang Bapak lakukan? Pasti kita mengucapkan Subhanallah. Subhanallah, kata yang belakang. Dia tetap baca kencang. Akhirnya penuh seluruhnya membaca Subhanallah. Apa yang terjadi? Dia tetap sekencang, malah diperkencangkannya bacaannya. Capeklah jemaah memperingatkan dengan Subhanallah, dibiarkan saja. Akhirnya solat dengan jahar atau membaca kencang waktu itu. Solatlah. Maka tak tahulah bagaimana yang terjadi para kiai ini. Setelah bacaan, maka terakhir salam, dia pun berdiri, langsung dia keluar. Mereka bingung semua. Apa yang dibingungkan? Mereka lihat kiri dan kanan. Ini siapa ini? Apakah malaikat pakai baju compang-camping ini? Maka berfikirlah mereka setelah melaksanakan sholat sunat, bertanya kepada orang rumah makan. Rupanya, siapa yang jadi imam kita hari ini? Apa jawab orang rumah makan? Apakah itu orangnya Pak? Ditunjukkanlah rupanya beliau
adalah tukang parkir di situ. Beliau memang agak kurang sedikit, Pak. Maka hari itu satu bus kiai dan ulama sholat dengan imam. Kalau tukang parkirnya itu pekerjaan tidak bisa kita katakan rendah, tapi yang kurang, kata orang rumah makan. Inilah efek kalau kita tidak melaksanakan sedikit, tapi harus paham kita dengan agama ini. Bapak Ibu, Bapak yang berbahagia, apa hubungannya dengan memakmurkan masjid? Kalau Bapak di pengurus masjid tidak ada yang dituakan atau dianggap tua, walaupun sudah ditunjuk tua, tapi tidak dituakan, maka rugi kita. Kenapa rugi? Ini tidak dapat kita kontrol kehidupan ini. Maka ada contoh masjid yang dikelola sampai dengan 0 saldo kalau diumumkannya. Tapi mereka sungguh luar biasa. Mari kita lihat. Di sini saya sudah siapkan nih videonya supaya dapat kita tonton bersama melihat. Tak bisa masuk ke sana. Tak masuk ya? Aku tak bisa masuk. Mbak kiri kanan. Kanan apa dulu? Itu masuk ya? Iya. Itu dia bukan? Bukan. Bukan. Oh. Ya. Itibar buat kita memperbanyak atau memperdalam ilmu, atau bisa kita kontak langsung ke mereka bagaimana teknis mereka. Karena ada diwawancara di TV, ditanya bagaimana teknis pertamanya, apakah memang sudah banyak uang? Tidak, kata mereka. Tidak. Jadi pernah dikisahkannya pertama kali mereka mengumumkan bukan hanya membiarkan atau mengumumkan di masjid hati-hati sandal dan kendaraan, tapi mereka juga kalau kendaraannya hilang diganti oleh masjid. Kenapa? Masjid bertanggung jawab. Kisah pertama mereka, ada seorang anak katanya hilang sepeda waktu di masjid, kemudian laporkan ke pengurus, oleh pengurus bawanya uang pergi ke rumah orang tuanya, siap digantikan. Mereka terima uangnya. Apa yang terjadi? Tersentuh hati jamaah tersebut, uang tersebut disedekahkan kembali ke masjid. Sungguh luar biasa, Bapak yang berbahagia. Kemudian yang kedua, saya baca, saya dengar lagi, apalagi yang dilakukan seandainya tidak ada uang. Apa katanya? Ini yang berat, Pak. Pengurus mendalangi, ini yang berat mungkin. Namun setelah beberapa pengalaman di Duri, ada beberapa masjid saat ini mereka coba mempraktikkan ini. Jumat kalau kita lihat mereka umumkan saldonya kosong, namun pembangunan tetap jalan. Saya tanya pengurusnya, kami yang mendalangi, dapat nanti diganti oleh
dana masjid. Sungguh luar biasa Bapak pengurus masjid yang berbahagia. Maka untuk kemakmuran masjid seperti ini mungkin menjadi contoh, dan ini memang langka, ini sudah lama kita dapat, sehingga sudah terbit pula buku tentang manajemen memakmurkan masjid ala mereka ini. Apakah satu masjid ini? Tidak, ada lagi Masjid Al-Falah namanya. Bapak pengurus masjid yang berbahagia, kalau kita lihat tersentuh kita melihatnya, ingin kita rasanya bagaimana melihat atau mengikuti jejak mereka. Namun alhamdulillah di kita sudah ada Jumat Berkah mulai kita lakukan. Betul Pak? Alhamdulillah. Ini kita tutup dulu Pak ya. Ada yang ke barat, ada yang ke utara, dan ada yang ke selatan. Kalau seperti ini berat untuk berbuat memakmurkan masjid. Itu manajemen yang disampaikan oleh Bapak Dokter tadi. Kemudian kita lihat lagi jemaah kita, tipe jemaah kita juga kita harus tahu dan harus paham pula dengan tipe jemaah kita. Coba kita lihat di sini. Sama-sama kita lihat prinsip pengelola masjid tadi sudah diungkapkan. Kemudian apa syarat utama pengurus masjid? Kemudian kita berharap di masjid itu ada generasi penerus, bukan hanya yang tua tapi juga yang muda. Karena nanti setelah kita tiada, merekalah nanti yang akan meneruskan kita. Kemudian mari kita lihat lagi sebagai jamaah pula. Jamaah menginginkan fasilitas terbaik, namun bisakah dia memberikan bantuan yang terbaik? Kemudian kita ingin memakmurkan masjid itu supaya masjid kita sama serasa solat di Masjidil Haram. Kalau sudah nyaman seperti itu, orang tak mau pulang lagi Pak dari masjid. Maka pas tadi kata Pak Dokter, hendaknya masjid itu buka 24 jam. Nah inilah yang dipraktekkan oleh Joko Karyan ini. Subuh serasa Jumatan, sungguh luar biasa. Kalau kita lihat kisah di Erdogan juga mempraktekkan kepada masyarakatnya, sholat subuhnya cukup ramai. Masalah di kita, cobalah kita di subuh hari keluar kita di masjid memang jauh ukurannya. Malah ada saya ketemu dengan ibu-ibu, apa katanya? Saya nanti sewaktu pemilihan legislatif anggota dewan mencari caleg itu yang sholat subuh dia. Artinya apa? Dia sudah melihat langka orang sholat subuh. Begitulah perlunya bagaimana cara kita menghidupkan masjid ini. Kemudian kita lihat lagi masjid buka 24 jam, kemudian ramah anak-anak. Ini pun kadangkala kita menjadi dilema buat kita. Kenapa? Kembali jemaah kita kadangkala ada yang tidak faham dengan anak-anak ini. Kemudian mari kita lihat, kita mungkin harus tahu pula kategori jemaah, karena jemaah ini banyak tipenya. Kemudian kita mungkin sudah pengalaman ini, peta jemaah kita, siapa saja di mana saja, data jemaah ini adalah tugas kita semua. Bapak pengurus masjid yang berbahagia, mudah-mudahan sekelumit yang dapat saya sampaikan dengan kisah yang saya paparkan menjadi iktibar motivasi kita sebagai pengurus untuk berkembang dan bersemangat mengurus masjid kita. Karena pas waktu saya setengah jam tadi 11 mulai, alhamdulillah 11.30 waktu pun sudah habis. Karena pemateri kita masih ada satu lagi. Waktu solat nanti 12 lewat sikit, waktu solat sudah pun masuk. Demikianlah yang dapat saya sampaikan sekelumit. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberi motivasi kita untuk mengurus masjid. Mari kita tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi